Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Marlinda, NIM 856656433. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan kegiatan praktikum IPA di SD tentang sifat cahaya. Nah, tujuan dari praktikum ini ialah untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat cahaya serta menjelaskan bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama tentunya saya membutuhkan satu buah cermin datar, kemudian cermin cembung, kemudian cermin cekung, kemudian ini tabir atau pembatas, kemudian tentunya saya butuh satu buah senter, dan di sini untuk membantu dalam pengamatan nantinya saya juga menggunakan senter laser, kemudian satu buah lilin, satu buah busur, satu buah penggaris, dan alat tulis. Yuk simak video saya selanjutnya. Untuk percobaan pertama, saya akan melakukan pengamatan tentang pemantulan pada cermin datar. Langkah yang pertama, saya akan menyusun cermin datar, celah cahaya, dan senter. Kemudian nyalakan senter, dan terlihat cahaya datang, kemudian melalui celah cahaya mengenai cermin datar dan dipantulkan. Dapat dilihat bahwa sudut datang dan sudut pantul pada cermin datar memiliki nilai yang sama besarnya. Untuk membuktikan bahwa pada cermin datar, sudut pantul dan sudut datang itu sama besarnya, di sini saya menggunakan senter laser untuk mempermudah pengamatan. Saya sudah meletakkan satu buah busur di depan cermin datar yang saya gunakan. Di sini saya arahkan laser pada busur dengan sudut 50 derajat dan terlihat pada bayangan pada cermin datar juga berada pada busur 50 derajat. Dan saya geser pada sudut 60 derajat. Bayangan pada cermin datar juga menunjukkan sudut 60 derajat. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan tentang sifat bayangan pada cermin datar. Kali ini saya akan menempatkan sebuah benda, dalam hal ini yaitu sebuah lilin di depan sebuah cermin datar. Kemudian lilinnya saya nyalakan. Dan mari kita perhatikan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan sama besar. Ya. Jadi, bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu sama dengan benda aslinya. Saat lilin didekatkan dengan cermin, ukurannya sama besar. Begitu juga saat lilinnya dijauhkan, bayangannya juga sama-sama maya, tegak, dan sama besar. Hal ini juga membuktikan bahwa cermin datar memang berlaku bahwa bagaimana benda aslinya, begitulah sifat bayangan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengamatan tentang pemantulan pada cermin cembung. Susunannya ialah ada layar, lilin, dan cermin cembung. Nah, saat didekatkan dapat kita lihat bahwa bayangan yang terbentuk terlihat maya, tegak, dan diperkecil. Coba saya jauhkan, ternyata hasilnya tetap sama ya. Bahwa pada cermin cembung, bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan dengan menggunakan cermin cekung. Karena kesulitan mendapatkan cermin cekung yang asli, saya menggunakan cermin yang ada pada senter. Dengan langkah yang sama,
Saya dekatkan cermin cekung kepada benda atau lilin, ya. Dapat dilihat bahwa bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, dan diperbesar. Coba kita jauhkan. Mohon maaf karena tidak begitu jelas, ya. Saat dijauhkan, bayangan bisa sedikit tampak seperti nyata, terbalik, dan diperbesar. Jadi pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk itu tergantung dari letaknya benda, teman-teman. Selanjutnya saya akan mengukur jarak cermin terhadap benda dan jarak bayangan terhadap benda. Baiklah, saat pengukuran ini benda saya letakkan pada jarak 8 cm dari layar, dan ternyata bayangannya juga berjarak 8 cm dari layar. Selanjutnya saya akan ukur sampai bayangan tidak terlihat lagi, ya. Saya coba letakkan benda di jarak 30 cm, dan ternyata bayangan sudah tidak terlihat lagi.